Setiap batas waktu pemakaian paket data alias kuota internet di telepon seluler kita habis, nyatanya seringkali masih menyisakan data. Lalu, kemana hilangnya paket data internet kita yang hangus? Mungkin tak semua orang menyadari, setiap masa berlaku kuota internet alias paket data di telepon seluler habis, otomatis kuota itu akan hangus. Padahal seringkali ada sisa kuota atau data yang tidak terpakai yang dianggap bukan lagi jadi hak konsumen meski kita sudah membayar sepenuhnya di awal. Kasihan juga kan orang yang udah ini kayak saya nggak pernah ngaktifin yang lain terus masih ada sisa. Kan sayang. Itu kalau misalnya bisa kita bisa ada potongan diperkecil lah yang sebulan gitu harganya. Ya itu bisa untuk ke bulan berikutnya. Jangan angus maksud saya. Hal serupa juga terjadi pada Dea. Perempuan yang berprofesi sebagai konten kreator ini juga sering merasa rugi dengan hangusnya sisa paket data yang dia punya. Sering banget kayak gitu. Mingguan sih, kalau aku pribadi pakainya yang mingguan. Itu masih tersisa banyak dan masa aktifnya pun udah habis. Ya kalau dibilang rugi mah rugi karena kita udah isi misalkan sepersekian giga. Terus tiba-tiba tuh masa aktifnya udah nggak ada gitu. Ya jadi amat sangat disayangkan sih sebenarnya. Kalau bisa mah ya bisa diperpanjang lagi masa aktifnya. Dalam sebulan, Dea harus mengeluarkan uang sebesar Rp200.000 untuk kuota internet. Sayangnya, ia tidak pernah menikmati paket data itu hingga benar-benar habis. Di sisi lain, jika ia membeli kuota internet bulanan, terkadang pemakaiannya justru melebihi maksimal kuota yang ada, yang bahkan menyebabkan dirinya harus membeli paket data lagi. Kalau misalkan mengantisipasinya 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu pasti udah kita habisin. Kalau misalkan udah dapat notif, misalkan 2 hari paketannya sudah mau habis. Jadi kalau misalkan kita lihat paketnya masih ada, ya udah kita langsung habisin buru-buru gitu. Data dari sejumlah konter pulsa yang saya temui, ternyata masih banyak pelanggan data internet yang lebih senang membeli kuota internet harian atau mingguan ketimbang bulanan. Lagi-lagi, ini disebabkan mereka tak mau rugi jika kuota internet yang mereka beli tidak bisa digunakan secara maksimal dan hangus dengan sia-sia jika mereka membeli bulanan. Sering nyisa, tetap sering nyisa. Tapi kalau belinya harian kan, beli sehari 2 hari dia nggak rugi. Karena dipakainya cuma hari itu aja gitu. Tapi kalau beli bulanan mereka di rumah pakai wifi kan sayang. Jadi nggak kepake, rata-rata sih itu. Tergantung dari masa aktifnya. Jadi kalau misalnya masa aktifnya itu semakin lama semakin tinggi, jadi makin mahal. Itu hangus. Soalnya kan dia tergantung masa aktifnya 30 hari kayak gitu. Kuota internet yang tidak terpakai sebenarnya punya potensi nilai ekonomi yang besar. Indonesia Audit Watch mencatat resiko kerugian konsumen akibat kuota internet hangus mencapai 63 triliun per tahunnya. Data ini diperoleh melalui survei pasar dan observasi tren penggunaan oleh konsumen sejak tahun 2010. Kehilangan kuota karena batas waktu penggunaan dapat dianggap merugikan. Dalam pasal 74 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, tertulis bahwa penyelenggara jasa wajib memberitahukan kepada pelanggan prabayar bahwa deposit prabayar memiliki batas waktu pemakaian beserta syarat dan ketentuannya. Sedangkan dalam ayat 3 tertera bahwa pelanggan memiliki hak atas sisa deposit jika ingin dipindahkan ke nomor prabayar lainnya meski dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari penyelenggara jasa. Artinya, ini semua bisa diterapkan jika pelaku operator bersedia. Jadi selain itu juga dari pelaku usahanya juga harus transparan lah gitu. Misalnya mereka memberikan jasa atau misalnya produk seperti itu harus dituliskan semuanya. Misalnya mereka untuk 30 hari dan kuotanya sekian, berarti harus ada juga tambahannya, oh kuota ini akan hangus, atau misalnya bisa gitu diakumulasikan ke bulan berikutnya, seperti itu. Jika kita bandingkan dengan sistem token listrik yang bisa dimaksimalkan penggunaannya hingga habis, memang paket data internet rasanya tidak sepadan. Harusnya tidak ada. Ini pertimbangan murni bisnis. Kita lihat saja PLN nggak ada masalah kok. Prinsipnya sama kok. Ini token ini adalah
komitmen untuk memberikan layanan. Prinsipnya kalau bedanya PLN kan dia dalam bentuk daya listrik, kalau ini dalam bentuk bandwidth gitu. Pada prinsipnya sama. Jika dari PLN bisa, harusnya sih dari provider telco ya sama produknya, produk dalam bentuk elektronik ya. Lantas, apakah bisa sistem kuota internet diberlakukan seperti sistem token listrik? Sebenarnya tidak menutup kemungkinan menerapkannya, karena sejatinya tidak ada alasan teknis yang benar-benar dijadikan acuan atas sistem kuota internet hangus yang jelas-jelas tidak memihak atau bahkan merugikan konsumen. Itu sangat bisa, itu hanya sistem aja. Itu hanya sistem internal saja, ya kan? Jadi mereka bisa bikin ini seperti token, tetapi mungkin harganya berubah, ya kan, sesuaikan gitu loh. Kalau sekarang mereka udah zona nyaman, ya kan. Jadi yang ini udah dapat keuntungan, ngapain aku rubah-rubah lagi? Ini udah masyarakatnya aja udah banyak kok yang beli dan nggak kekurangan gitu loh. Dan ya itulah masalahnya dengan oligopoli yang setengah monopoli yang ya karena masyarakat nggak ada pilihan, yang mau nggak mau mereka harus lakukan itu. Di beberapa negara, sisa kuota bahkan telah dimonetisasi melalui aplikasi seperti Honeygain dan Pounce Apps. Aplikasi yang digunakan lebih dari 190 negara ini menunjukkan sisa data nilai ekonomi secara nyata. Lantas, di negara kita sendiri, kemanakah perginya kuota yang hangus? Apakah hilang begitu saja atau justru kembali pada providernya? Itu mah bisa-bisanya provider aja gitu loh. Bagi mereka, tiap bulan dia udah beli bandwidth, ya kan? Berapa 100 giga per detik gitu. Mau dipakai nggak dipakai, dia udah bayar. Jadi itu mah bisa-bisanya aja, menurut saya. Kenapa? Karena ya pasti kalau provider secara bisnis akan berusaha mendapatkan kalau bisa keuntungan terbesar. Jadi prinsipnya mereka sebenarnya kapasitasnya sama, dia bisa mau bilang apakah kuota ini hilang atau tidak, itu sebenarnya secara prinsip hanya dilakukan oleh provider dan tidak ada sesuatu yang hilang, mereka tetap aja bayarnya segitu. Bagi sebagian konsumen, sisa kuota yang tidak bisa dipakai lagi terasa seperti hak yang hilang. Namun bagi operator, sistem ini dianggap wajar demi menjaga arus bisnis. Pada akhirnya, ketentuan data internet akan hangus sesuai masa berlaku, mengingatkan kita bahwa akses internet bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal regulasi dan keberpihakan pada hak konsumen atau kepentingan di sektor bisnis semata.